Assalamualaikum Ibu dan Bapak sekalian. Sebagai seorang profesional medis, saya sering mendengar keluhan pasien mengenai energi yang tiba-tiba anjlok setelah makan, rasa kantuk tak tertahankan, atau dorongan kuat untuk kembali mengonsumsi makanan manis. Ini adalah indikasi awal dari ketidakstabilan kadar gula darah yang, jika tidak diatasi, dapat berujung pada kondisi yang lebih serius. Apakah Anda tahu bahwa satu kebiasaan sederhana yang didukung oleh pengetahuan ilmiah dapat membuat perbedaan besar dalam mengelola kadar gula darah Anda? Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana bahan-bahan alami seperti rosemary, adas, jahe, dan lemon dapat secara signifikan membantu tubuh Anda mengatur gula darah secara alami dan efektif. Potensi terapi alami untuk regulasi gula darah. Mari kita mulai dengan rosemary. Sebagai herba yang dikenal luas dalam praktik fitoterapi, rosemary memiliki kapasitas luar biasa dalam mendukung kesehatan metabolik, terutama bagi individu dengan risiko atau penderita diabetes. Studi menunjukkan bahwa rosemary tidak hanya mampu meningkatkan sensitivitas insulin, tetapi juga efektif dalam mengurangi peradangan kronis. Peradangan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah faktor krusial yang dapat mengganggu metabolisme glukosa normal dalam tubuh. Dengan demikian, rosemary bertindak sebagai agen pelindung yang vital. Sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat pada rosemary membantu tubuh dalam meminimalkan stres oksidatif dan peradangan. Proses ini secara langsung berkontribusi pada metabolisme glukosa yang lebih efisien dan stabilisasi tekanan darah. Bagi pasien diabetes, manfaat ini sangat krusial. Rosemary mengandung senyawa bioaktif penting seperti asam karnosik dan asam rosmarinik yang berfungsi sebagai pelindung seluler, mengoptimalkan bagaimana tubuh kita memproses gula. Diabetes tipe 2 seringkali bermanifestasi bersamaan dengan komplikasi lain seperti obesitas, dislipidemia, kolesterol tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi, dan steatosis hepatik, penyakit hati berlemak. Keseluruhan kondisi ini dikenal sebagai sindrom metabolik, sebuah prevalensi yang meningkat pesat seiring dengan gaya hidup modern yang kurang sehat. Dalam konteks ini, rosemary menawarkan potensi terapeutik. Dengan meredakan peradangan sistemik, rosemary memungkinkan sel-sel tubuh untuk merespons insulin dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan menghasilkan kontrol gula darah yang lebih stabil dan terkendali. Anda akan merasakan perbedaan signifikan dalam respons metabolik tubuh Anda. Adas, sebagai penyeimbang pencernaan dan stres selanjutnya, mari kita bahas adas. Meskipun sering dianggap remeh, adas memiliki manfaat pencernaan yang sangat substansial. Efek karbinatif adas tidak hanya memfasilitasi proses digesti, tetapi juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi yang optimal adalah fundamental dalam menjaga keseimbangan gula darah yang stabil sepanjang hari. Adas juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam meredakan stres, sebuah faktor yang diketahui memengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Ketika seseorang mengalami stres kronis, tubuh cenderung memproduksi hormon stres yang dapat memicu lonjakan gula darah yang tidak terkendali. Konsumsi adas dapat membantu mengurangi craving, keinginan kuat terhadap makanan manis yang seringkali menjadi hambatan terbesar dalam upaya regulasi gula darah. Kandungan anetol dalam adas telah terbukti efektif dalam memodulasi metabolisme glukosa, menyediakan solusi alami bagi individu yang berjuang dengan keinginan camilan manis yang dapat mengganggu program diet mereka. Jahe sebagai meningkatkan sensitivitas insulin. Terakhir, kita akan membahas jahe. Herba ini tidak hanya memberikan efek termogenik yang menghangatkan tubuh, tetapi juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin adalah kapasitas sel-sel tubuh untuk merespons insulin secara efektif, sebuah aspek vital untuk kesehatan metabolik jangka panjang. Sebagai analogi, bayangkan insulin sebagai kunci yang membuka pintu sel-sel tubuh agar glukosa dapat masuk dan menyediakan energi. Pada individu sehat, kunci insulin bekerja sempurna, membuka pintu sel dengan mudah. Namun, pada kondisi resistensi insulin, sel-sel tubuh seolah-olah memakai headphone peredam bising yang menghalangi sinyal insulin. Insulin terus mencoba mengetuk, memaksa pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak lagi. Namun sel tetap tidak merespons. Kondisi ini, jika berkepanjangan, dapat menyebabkan kelelahan pankreas dan merupakan awal dari diabetes tipe 2.
Di sinilah peran penting jahe. Jahe tidak hanya memperbaiki sensitivitas insulin, tetapi juga memiliki efek termogenik yang mengaktifkan metabolisme, sehingga tubuh menjadi lebih efisien dalam membakar glukosa. Jahe mengandung senyawa bioaktif kuat seperti ginro dan shogaol yang membantu sel-sel tubuh Anda merespons insulin dengan lebih baik. Efeknya seolah-olah volume headphone peredam bising pada sel diturunkan, memungkinkan sel untuk mendengar dan merespons sinyal insulin dengan lebih jelas dan tepat. Ini memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Efek termogenik jahe yang sedikit meningkatkan suhu tubuh juga mempercepat metabolisme, membantu pembakaran glukosa yang lebih efisien, sebuah keuntungan signifikan bagi individu yang berjuang dengan kelebihan berat badan yang seringkali terkait langsung dengan resistensi insulin. Lemon sebagai regulator gula darah dan antioksidan, dan masih ada satu bahan lagi yang memiliki manfaat luar biasa. Lemon adalah sumber alami vitamin C yang sangat poten. Vitamin C tidak hanya membantu dalam kontrol gula darah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan sensitivitas insulin, memastikan tubuh merespons insulin secara optimal. Lebih jauh, lemon memiliki kemampuan untuk menurunkan indeks glikemik makanan yang Anda konsumsi. Artinya, lemon dapat membantu memitigasi lonjakan gula darah pasca prandial yang tajam. Sifat alkalising lemon juga penting dalam mendukung keseimbangan pH tubuh. Secara keseluruhan, mekanisme kerja lemon sangat menarik. Asam sitrat dalam lemon dapat memperlambat absorpsi gula dari saluran pencernaan, memberikan Anda kontrol yang lebih besar atas bagaimana tubuh menyerap dan memproses glukosa. Ini seperti memiliki rem yang lembut, memperlambat proses penyerapan gula, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang dapat merusak pembuluh darah seiring waktu. Lebih penting lagi, pada individu dengan disregulasi gula darah, kadar glukosa yang tinggi seringkali menguras cadangan vitamin C tubuh, menciptakan lingkaran setan yang memperburuk kontrol gula darah. Dengan mengintegrasikan lemon ke dalam rutinitas harian Anda dapat membantu memutus siklus ini dan mengembalikan keseimbangan tubuh. Protokol preparasi dan konsumsi teh herbal. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon berikan komentar dengan angka 1 di bawah agar saya mengetahui bahwa Anda mengikuti penjelasan ini. Untuk mengoptimalkan manfaat, disarankan untuk mengonsumsi teh yang akan saya jelaskan ini sekitar 20 hingga 30 menit sebelum konsumsi makanan utama. Jangka waktu ini memungkinkan senyawa aktif dari jahe dan lemon untuk diserap ke dalam aliran darah dan mulai bekerja sebelum glukosa dari makanan tiba, sehingga mempersiapkan tubuh Anda dan memaksimalkan efek positifnya. Apabila sulit mendapatkan bahan segar, Anda dapat menggunakan versi keringnya yang tetap mempertahankan sebagian besar manfaatnya. Namun, bahan segar tentu saja lebih poten. Untuk membuat teh yang luar biasa ini, kualitas bahan adalah kunci. Pastikan untuk memilih bahan-bahan segar dan organik jika memungkinkan, karena hal ini memastikan kandungan senyawa bioaktif yang maksimal dan menghindari paparan pestisida. Sebagai saran penting, sangat dianjurkan untuk memulai secara bertahap. Pada beberapa hari pertama, konsumsi hanya setengah cangkir untuk memberikan waktu bagi tubuh Anda beradaptasi. Beberapa individu mungkin mengalami perubahan pencernaan ringan saat pertama kali memperkenalkan program herbal baru. Sehingga pendekatan bertahap ini akan membantu adaptasi yang lebih nyaman. Dalam minggu pertama, Anda mungkin sudah mulai merasakan perbaikan pada kondisi pasca makan Anda. Banyak pasien saya melaporkan penurunan signifikan pada rasa lelah setelah makan, pengurangan keinginan untuk mengonsumsi makanan manis, peningkatan tingkat energi yang lebih stabil sepanjang hari. Namun, untuk merasakan perubahan yang benar-benar signifikan pada kadar gula darah Anda, diperlukan konsistensi penggunaan minimal 4 hingga 6 minggu. Teh ini, yang kaya akan antioksidan, akan membantu dalam regulasi gula darah yang lebih baik dan berkontribusi pada penurunan kadar HbA1c Anda. Antioksidan dalam teh ini juga berperan penting dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif yang merupakan masalah utama pada pasien diabetes dan pradiabetes.
Hiperglikemia, gula darah tinggi, menghasilkan radikal bebas berbahaya dalam tubuh, dan antioksidan dalam teh ini bekerja untuk menetralkan senyawa berbahaya tersebut sebelum dapat merusak pembuluh darah, saraf, dan organ vital Anda. Teh ini tidak hanya membantu meregulasi gula darah, tetapi juga mendukung sistem pencernaan dan meningkatkan kesehatan metabolik secara keseluruhan. Ketika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat, teh ini menyediakan dosis harian nutrisi alami yang bekerja secara lembut namun sangat efektif untuk mengembalikan fungsi gula darah yang optimal. Ingatlah, perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini dapat menghasilkan dampak besar untuk kesehatan jangka panjang Anda. Rekomendasi gaya hidup lengkap. Selain konsumsi teh yang luar biasa ini, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat memberikan dampak signifikan pada kadar gula darah Anda. Cobalah berjalan kaki selama 10 menit setelah makan. Aktivitas fisik ringan seperti ini terbukti membantu tubuh dalam mengatur gula darah dengan lebih efektif. Anda mungkin terkejut melihat seberapa besar perbedaannya dalam waktu yang singkat. Perubahan pola makan sederhana. Prioritaskan konsumsi sayuran terlebih dahulu, diikuti dengan protein, dan barulah karbohidrat di akhir. Urutan makan ini dirancang untuk memperlambat penyerapan gula, membantu mencegah lonjakan gula darah pasca makan yang tajam. Ini adalah strategi yang mudah, namun sangat efektif untuk menjaga kontrol gula darah. Jaga kebiasaan sehat lainnya. Pastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Air tidak hanya memadamkan dahaga, tetapi juga mendukung proses metabolisme tubuh, termasuk pengelolaan gula darah. Tidur yang cukup sangat esensial. Tidur berkualitas 7-8 jam setiap malam memberikan tubuh waktu untuk pulih, meregenerasi sel, dan mengatur hormon dengan baik, termasuk hormon yang terlibat dalam regulasi gula darah. Manajemen stres tidak boleh diremehkan. Stres dapat meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol yang pada gilirannya dapat meningkatkan kadar gula darah. Luangkan waktu setiap hari untuk berlatih teknik pernapasan dalam atau meditasi guna menenangkan pikiran dan membantu menjaga gula darah dalam rentang yang sehat. Peringatan klinis dan konsultasi medis. Namun, sebagai seorang profesional, saya wajib menyampaikan beberapa kontraindikasi yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi teh ini. Meskipun sangat jarang, konsumsi rosemary yang berlebihan dapat berpotensi menyebabkan peningkatan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar. Adas, meskipun bermanfaat, sebaiknya dihindari oleh individu yang memiliki alergi terhadap tanaman dalam keluarga wortel, misalnya seledri, peterseli. Jahe juga dapat meningkatkan risiko perdarahan pada pasien yang mengonsumsi obat antikoagulan, pengencer darah, seperti warfarin. Jika Anda sedang dalam terapi obat pengencer darah, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum menambahkan jahe ke dalam rutinitas harian Anda. Lemon, meskipun kaya manfaat, dapat memperburuk kondisi gastritis atau reflux asam pada beberapa individu, dan konsumsi berlebihan dapat merusak enamel gigi. Oleh karena itu, moderasi adalah kunci. Jika Anda sedang mengonsumsi obat diabetes, pastikan untuk terus mengikuti resep yang diberikan oleh dokter Anda. Teh ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan obat yang diresepkan, melainkan berfungsi sebagai terapi komplementer untuk membantu regulasi gula darah lebih baik. Banyak pasien yang melaporkan perbaikan alami pada kadar gula darah mereka dengan konsumsi teh ini secara rutin. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin akan menyesuaikan dosis obat diabetes mereka, namun hal ini harus selalu dilakukan di bawah pengawasan medis yang ketat. Pada dasarnya, jika Anda menderita diabetes atau pradiabetes, teh ini dapat membantu Anda mengontrol kadar gula darah dengan lebih baik, terutama jika dikombinasikan dengan kebiasaan makan yang lebih sehat dan aktivitas fisik teratur. Tujuannya adalah untuk mendukung kemampuan intrinsik tubuh Anda dalam menjaga kadar gula darah yang sehat secara alami. Setiap bahan dalam resep ini telah diteliti secara cermat berdasarkan manfaatnya dalam regulasi gula darah. Ketika digunakan bersamaan dengan diet seimbang dan gaya hidup aktif, Anda memberikan tubuh Anda perangkat yang dibutuhkan untuk mengelola kadar glukosa dengan lebih efektif. Sinergi antara rosemary, adas, jahe, dan lemon menciptakan kombinasi yang sangat poten, di mana efek keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ini adalah pendekatan alami dan efektif untuk memelihara kesehatan tubuh, menjaga gula darah tetap stabil, dan memberi Anda lebih banyak energi untuk menjalani hidup dengan penuh vitalitas. Terima kasih
telah menyimak penjelasan ini. Setelah mempelajari manfaat signifikan dari rosemary, adas, jahe, dan lemon, apa satu kebiasaan yang paling Anda pelajari hari ini yang akan Anda coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola gula darah Anda? Saya sangat menghargai masukan dan pengalaman Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan bagikan satu kebiasaan sehat yang akan Anda mulai terapkan. Jika Anda menganggap video ini informatif, mohon berikan like, bagikan dan subscribe ke saluran YouTube kami untuk informasi kesehatan berbasis bukti lainnya. Terima kasih atas partisipasi Anda, dan semoga kesehatan Anda senantiasa membaik. Sampai jumpa dalam video edukasi berikutnya.